iwahiyu iwahiyu ing sekara profesi guru bakale mulya yen dadi guru aja niat nyuprih kaji ikhlas mulang ilmu pados ridhone ilahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi jami'a. Thumma salatu wassalamu ala Muhammadin asyrafil khalqi jam'a wa ala alihi wa ashabihi yatafid dunya wal 'aqba. Dewan juri beserta kerabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita untuk saudara Allah kang kuwasa ingkang sampun nutukaken yuswa paring kasemboto ing donga-donga kita ing wulan Rajab rikala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sehingga yuswa kita menangi wulan poso, wulan kang mulya, wulan teng mriki niki kala dalah panjenengan kedah mintakne setunggal perintah agama, boten dahar ngunjuk napa-napa awit sahur tekaning buka, ngeker hawa cuma kekalih Allah kang Maha Kuwasa, syam utawi poso. Salawatullah wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Salawat salam katur kunjuk datang sang bagindo kang minangka tulodo dumateng kula dalah panjenengan sedaya. Pangajap pandonga kita termasuk golongan umat ingkang bijang pikantuk pitulungan syafaat ngantos dumugi wonten ing dinten kiamat. Amin Allahumma amin. Kerabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Quran surat An-Nisa ayat 9 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Jawab Allah. Kerabat yang dirahmati Allah, ayat ini memberikan satu pemahaman pada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan satu peringatan agar kemudian kita tidak meninggalkan generasi-generasi yang lemah. Dzurriyyatan dha'ifa, ay dzurriyyatan dhi'afa, generasi-generasi yang lemah. Kerabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa pangapunten masa terbagi menjadi 3. Ada masa lalu yang seharusnya menjadi kenangan dan juga pelajaran dan terus menjadikan ilmu. Ada masa kini yang mesti harus kita siapi untuk menjawab masa depan. Kerabat dai, kita saat ini berada di masa kini. Bagaimana kita menyiapkan generasi-generasi masa kini bisa menjawab tantangan di masa depan. Sebenarnya ini adalah dawuh Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allimu auladakum fa innahum makhluquna fi ghairi zamanikum. Didiklah anak-anakmu karena sesungguhnya anak-anakmu itu tercipta beda zaman denganmu. Kerabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dahulu mungkin orang-orang tua kita, simbah-simbah kita rekoso, susah hidupnya. Pangapunten mau manen padi pun dulu mesti harus ngerek kedos. Tapi sekarang sudah enak. Ada apa? Ada tracer, bahkan sudah ada kombi. Dulu mau buat surat susah, sekarang sudah enak. Ada komputer, nyetak, ada printer, ngeringin rambut, ada hair dryer. Mau masak dulu susah, ngeliwat. Sekarang enak, ada rice cooker gitu. Mau nyambel enak, sudah ada blender. Mau pangapunten tambah cantik tuh ibu-ibu, enak. Ngapain? Itu sudah ada masker. Bahkan pangapunten mau update status pun sekarang juga ada Facebook dan juga Twitter. Kerabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Zaman sekarang ini adalah zaman pinter. Kita tak cukup hanya sebatas mencetak generasi yang menjadi pinter, tapi bagaimana kemudian kita mencetak generasi yang pinter tapi benar. Kerabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Teringat satu makalah dari kitab Alfiyah Ibnu Malik. Farfa bi dhammin wa shiban fathan wajur kasran kadzik rullahi abdahun yasur
Farfa' bidhammin. Maka hal yang mesti harus kita siapkan adalah farfa' bidhammin. Bagaimana kemudian kita itu bisa bersatu, tegakkan persatuan. Kerabat dai, kita tahu bersama bahwa pendidikan ini bukan menjadi tanggung jawab negeri, tetapi tanggung jawab kita sami. Tanggung jawab ayah sebagai abi dan ibu sebagai umi. Artinya pendidikan mesti harus bisa saling berkolaborasi, saling mengkomposisi. Karena pada dasarnya kita tahu bahwasanya tidak ada satu sistem itu kok bisa sempurna dan presisi. Sempurna di banyak sisi itu mustahil terjadi. Apalagi pendidikan masa kini. Maka kita pangapunten tahu bahwa ada kekurangan di banyak sisi. Maka kemudian kita butuh yang namanya komposisi. Inilah kemudian biar tercipta learning by doing. Belajar di sekolah, doingnya di rumah. Kerabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Farfa' bidhammin, tegakkan persatuan. Ada persatuan antara orang tua dan juga guru. Pertama. Yang kedua apa? Bangsiban fathan, buka transparansi. Kerabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Transparansi ini dalam hal apa? Tak lain tak bukan adalah dalam hal bukan berpakaian, tetapi dalam hal berpikir. Kita tahu bersama bahwa digitalisasi ini bukan sesuatu hal yang mesti harus kita takuti. Karena digitalisasi ini adalah saat ini sudah terjadi. Artinya adalah bagaimana kita harus bisa menyiapi untuk menjawab tantangan masa depan yang kemungkinan mesti akan lebih ngeri daripada saat ini. Kerabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka guru dalam hal ini pangapunten mesti harus tetap terus berilmu. Bagaimana guru terus tetap tumbuh, jangan merasa matang. Kalau saat pangapunten seorang guru dia tidak mau bertumbuh, pasti suatu waktu dia akan tumbang. Kalau guru dia kok merasa sudah matang, pangapunten, pasti dia akan cepat busuk. Kerabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mesti harus saling mengkomposisi agar bagaimana kemudian guru juga melek digitalisasi, khususnya guru agami. Membuat sebuah website pendidikan, membuat sebuah aplikasi-aplikasi pendidikan yang bisa diakses tidak hanya di sekolah tetapi juga di rumah. Kerabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dua hal ini ketika tidak bisa terjadi, pertama tegakkan persatuan, yang kedua buka transparansi, maka yang terjadi adalah ajur kasron pasti akan pecah. Kerabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mari pendidikan ini sebenarnya adalah bagaimana kemudian kita saling berikhtiar mencetak generasi-generasi kita yang lebih berkarakter dan bukan berkaraten, menjadi generasi-generasi yang pangapunten pembelajar dan bukan generasi-generasi yang kurang ajar, menjadi generasi-generasi yang lebih beradab dan bukan generasi-generasi yang pangapunten biadab, generasi-generasi yang lebih islami dan bukan generasi-generasi yang pangapunten tiap hari nyakitin hati. Sakitnya tuh di sini. Kerabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin demikian ini yang mesti harus menjadi sebuah perhatian tidak hanya bagi negara selaku penyelenggara pendidikan tetapi juga di sekolah, di guru dan juga orang tua ketika pada saat di rumah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.